sebuah desa kecil yang terletak di lembah pegunungan, hiduplah seorang penjual bernama Karim. Dia dikenal sebagai pedagang yang sangat pandai menawarkan dagangannya. Tetapi, di balik keramahan wajahnya, ada sifat tamak yang menghancurkan Karim. Tidak peduli bagaimana ia mendapatkan keuntungan, selama ada pemasukan, segala cara dihalalkannya. Karim lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya hanya seorang penenun kain. Meski hidup serba kekurangan, orang tua Karim selalu menekankan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Namun, Karim muda sering merasa iri melihat pedagang-pedagang kaya di pasar desa. Dia bertekad untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara apapun. Setelah dewasa, Karim memutuskan untuk membuka kios kecil di pasar desa. Ia mulai dengan menjual beras, gula, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pada awalnya, Karim berdagang dengan jujur. Pelanggannya menyukai sikap ramahnya, dan bisnisnya berkembang pesat. Namun, saat kekayaannya mulai mengalir, Karim merasakan ketamakan yang semakin besar. Suatu hari, Karim bertemu dengan seorang pedagang keliling bernama Hakim. Hakim adalah seorang pedagang yang licik dan tidak segan-segan menipu pelanggannya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Ia memberi saran kepada Karim, "Jika kau ingin cepat kaya, jangan terlalu jujur. Campurkan berasmu dengan gabah atau timbang gula dengan takaran yang lebih ringan. Orang-orang tidak akan menyadarinya." Awalnya Karim ragu, namun godaan untuk mendapatkan keuntungan cepat membuatnya mencoba saran tersebut. Ia mencampurkan beras berkualitas baik dengan beras murahan, mengganti takaran gula, dan menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa dengan harga murah dalam waktu singkat. Keuntungan Karim berlipat ganda. Ia mulai membangun rumah yang besar dan membeli tanah di desa itu. Kesuksesan Karim tidak datang tanpa konsekuensi. Banyak pelanggan mulai mengeluh tentang kualitas barang dagangannya. Beberapa orang tua di desa memperingatkan Karim bahwa perbuatannya tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga akan membawa dosa besar. Namun, Karim hanya menertawakan mereka. "Semua ini hanya bisnis," katanya. "Tidak ada yang salah dengan mencari keuntungan." Tidak hanya itu, Karim juga mulai memeras pedagang kecil di sekitarnya. Ia membeli dagangan mereka dengan harga murah, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi. Kehidupan Karim berubah drastis. Ia dikenal sebagai orang kaya yang tamak dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Hari-hari berlalu, dan keburukan Karim akhirnya menimbulkan masalah besar. Suatu hari, seorang pelanggan bernama Pak Taufik membeli tepung dari kios Karim. Ketika istrinya menggunakan tepung itu untuk membuat roti, mereka menemukan banyak serangga di dalamnya. Pak Taufik marah besar dan melaporkan Karim kepada kepala desa. Kepala desa memutuskan untuk memeriksa semua barang dagangan Karim. Ternyata banyak barang yang sudah tidak layak dijual. Beras yang ia jual penuh dengan batu kecil, dan gula dicampur dengan garam, dan banyak makanan yang sudah basi. Karim dipermalukan di depan umum, dan kepercayaan masyarakat terhadapnya hancur. Meskipun demikian, ia tetap merasa tidak bersalah. "Aku hanya bernasib buruk," katanya pada diri sendiri. "Aku harus lebih pintar kali ini." Beberapa tahun kemudian, Karim terkena penyakit aneh. Tubuhnya mulai membengkak, dan rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh tubuhnya. Tidak ada satu orang pun yang mampu menyembuhkannya. Dalam penderitaan yang berkepanjangan, Karim tetap tidak bertobat. Bahkan di saat-saat terakhirnya, ia hanya memikirkan harta yang ia kumpulkan. Karim akhirnya meninggal dalam kesendirian.
Keluarganya menjauhinya karena sifatnya yang tamak. Rumah besar yang ia bangun menjadi sunyi dan hartanya tidak berarti apa-apa. Ketika nyawanya dicabut, Karim mendapatkan dirinya berada di tempat yang gelap. Dua malaikat datang menghampirinya. Wajah mereka penuh wibawa, tetapi tatapan mereka membuat Karim gemetar ketakutan. "Karim, hidupmu penuh dengan kebohongan dan kezaliman," kata salah satu malaikat. "Hari ini kau akan diadili atas semua perbuatanmu." Karim berusaha membela diri. "Aku hanya berdagang seperti pedagang lainnya. Aku tidak pernah membunuh atau mencuri." Malaikat itu menjawab, "Namun kau telah mencuri hak orang lain dengan menipu. Berapa banyak keluarga yang menderita karena barang daganganmu yang curang? Berapa banyak orang miskin yang kehilangan uang mereka karena kerakusanmu?" Karim dibawa kepada mahsyar untuk dihisap. Catatan amalnya ditunjukkan dan semua keburukannya dan kebohongannya terungkap. Setiap tindakan curang dan setiap kerugian yang akan ditimbulkan kepada orang lain tercatat dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Karim untuk masuk ke dalam neraka. Di sana ia disiksa dengan dahsyat. Tubuhnya terbakar tapi tidak hancur. Setiap kali ia merasa lapar, ia diberi makanan berupa duri-duri yang menyakitkan. Air yang diminumnya berubah menjadi api yang membakar dari dalam. Karim menjerit meminta ampun, tetapi penyesalannya datang terlambat. Kisah Karim menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mendengar kabarnya. Banyak pedagang di desa itu mulai introspeksi diri dan memperbaiki cara berdagang mereka. Mereka sadar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang curang tidak akan membawa keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Hingga hari ini, nama Karim menjadi peringatan bagi semua orang bahwa kejujuran adalah kunci utama dalam mencari rezeki. Sebesar apapun godaan untuk berbuat curang, ingatlah bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.